Di dunia yang terus bergerak cepat ini, ramai tak selalu berarti hangat, dan hadir tak selalu berarti terhubung. Mungkin kamu salah satu dari sedikit orang yang lebih memilih menyepi di akhir pekan ketimbang bersosialisasi. Bukan karena antisosial, bukan juga karena tertutup, tetapi karena ada kedamaian tertentu yang hanya bisa kamu temukan ketika sendiri. Kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang kamu isi dengan dirimu sendiri. Banyak yang mengira bahwa orang yang sering menyendiri itu kesepian. Padahal kamu tahu betul, kesepian adalah ketidakhadiran koneksi yang berarti, sedangkan kesendirian adalah bentuk kehadiran yang utuh, kehadiranmu bersama dirimu sendiri. Dalam kesendirian, kamu tak hanya mengistirahatkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran, membersihkan hati, dan mendengar suara-suara kecil dari dalam diri yang sering tenggelam dalam kebisingan dunia. Berikut adalah beberapa alasan kenapa orang sangat nyaman dengan waktu menyendiri. 1. Muak dengan hiruk-pikuk sosial yang dangkal. Kamu mungkin pernah merasa jenuh dengan percakapan yang kosong, basa-basi tanpa makna, dan pertemuan yang lebih menguras energi daripada memberi nilai. Dalam realitas sosial yang dipenuhi formalitas dan pencitraan, tidak sedikit orang merasa kehadiran mereka hanya sebatas pelengkap. Percakapan tak lagi menjadi ruang tumbuh bersama, melainkan arena kompetisi tak terlihat tentang siapa paling menarik, siapa paling sukses, siapa paling banyak liburan. Kesendirian menjadi bentuk perlawanan yang tenang terhadap itu semua. Ia bukan penolakan terhadap manusia, tapi terhadap interaksi yang hampa makna. Kamu memilih untuk diam bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli. Terlalu peduli pada kualitas, pada kedalaman dalam relasi, pada makna dari kata-kata. Kamu merasa, daripada memaksa hadir dalam pertemuan yang tidak menyuburkan jiwa, lebih baik mundur sejenak dan memberi ruang bagi perenungan. Dengan menjauh dari hiruk-pikuk yang dangkal, kamu memberi dirimu kesempatan untuk bernapas secara utuh. Kamu tak perlu menjadi siapapun, tak perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial yang terus berubah. Dalam keheningan, kamu mendengar suara batin yang jujur, yang tidak terpengaruh oleh tren atau tekanan eksternal. Di sana, kamu merasa utuh. 2. Mengurangi tekanan dan tuntutan sosial. Di dalam setiap interaksi sosial, sadar atau tidak, seringkali ada tuntutan untuk tampil, menyesuaikan, bahkan mengorbankan sebagian diri. Kamu diharapkan untuk selalu ceria, produktif, menyenangkan, tersenyum walau hati sedang menangis. Dalam waktu singkat kamu bisa merasa lelah, bukan karena banyaknya kegiatan, tapi karena harus terpaksa menampilkan versi terbaik tapi palsu dari dirimu. Kesendirian membebaskanmu dari peran-peran sosial yang melelahkan. Kamu tidak perlu tersenyum jika hatimu sedang lelah. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu tidak ikut nongkrong. Tidak perlu pura-pura tertarik pada obrolan yang tidak kamu pedulikan. Kesendirian memberimu ruang untuk jujur, pertama-tama kepada dirimu sendiri. Dalam kesendirian, kamu menemukan keseimbangan. Tekanan sosial itu mereda. Kamu tak perlu menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Kamu hanya perlu hadir sebagai dirimu yang apa adanya, dan itu cukup. 3. Mendapat ketenangan. Kamu pasti tahu ketenangan bukan sekadar tidak adanya suara bising. Ia adalah keadaan batin yang stabil, tidak terguncang oleh kekacauan luar. Dalam kesendirian, kamu menciptakan ruang yang cukup hening untuk merasakan ketenangan itu hadir. Tidak ada interupsi, tidak ada distraksi, hanya kamu dan keheningan yang menyelimuti. Ketenangan ini tidak hanya menguntungkan secara emosional, tapi juga fisik dan mental. Detak jantungmu melambat, pikiranmu menjadi jernih, dan tubuhmu mulai pulih dari kelelahan sosial. Kamu bisa duduk diam selama berjam-jam hanya untuk merasakan napasmu sendiri. Dan dalam momen itu, kamu menyadari betapa langkanya perasaan damai seperti itu di dunia yang terus bergerak cepat. Mereka yang terbiasa dalam keramaian mungkin akan merasa bosan, tapi kamu justru menemukan kedalaman dalam keheningan. Kamu tidak takut pada sunyi, karena kamu tahu bahwa dalam diam ada banyak hal yang berbicara. Kesendirian bukan kekosongan, melainkan tempat di mana suara hatimu terdengar paling jernih. 4. Malas konflik.
Tak dapat dipungkiri, semakin sering kamu berinteraksi, semakin besar peluang terjadinya gesekan. Perbedaan pendapat, ego, bahkan sekadar nada bicara bisa menjadi sumber konflik. Kamu mungkin lelah, harus selalu mengalah, harus memaklumi, harus menahan diri dalam dinamika sosial yang melelahkan secara emosional. Dengan memilih sendiri, kamu tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga menghindari keharusan menerima kekurangan orang lain setiap waktu. Bukan berarti kamu tak bisa bersabar atau menerima, tetapi kamu memilih untuk menjaga energi emosionalmu. Kamu tahu kapasitasmu, dan kamu menghargai kedamaian lebih daripada interaksi yang penuh drama. Kesendirian memberimu jarak yang sehat dari dunia luar. Dalam jarak itu, kamu bisa melihat dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih objektif, dan merespons dengan lebih bijak. Alih-alih membiarkan dirimu terus-menerus terpancing emosi, kamu memilih hening yang menyembuhkan. Dan dari sana kamu tumbuh. 5. Mendapat kebebasan. Di saat kamu sendiri, kamu benar-benar bebas. Bebas menentukan waktumu, bebas melakukan apa yang kamu suka, bebas dari kompromi. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang harus disesuaikan. Kebebasan ini bukan soal egoisme, tapi soal kemandirian dan otonomi atas hidupmu sendiri. Kamu bisa tidur kapanpun kamu mau, membaca buku yang kamu suka tanpa gangguan, berjalan ke tempat-tempat sepi yang menenangkan. Tak perlu izin, tak perlu penjelasan. Ini adalah bentuk kebebasan yang sederhana namun bermakna, yang mungkin sulit didapat dalam interaksi sosial yang padat. Dan di balik kebebasan ini, kamu belajar tentang tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu tak bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Kamu menemukan bahwa kebebasan sejati bukan tentang lari dari dunia, tapi tentang berdiri tegak dengan integritas dan kedewasaan. 6. Mengeksplorasi minat dan hobi tanpa gangguan. Ketika kamu sendiri, kamu punya keleluasaan waktu dan pikiran untuk menjelajahi hal-hal yang benar-benar kamu minati. Tak ada interupsi, tak ada kompromi, tak ada keharusan menyesuaikan dengan selera orang lain. Kamu bisa membaca buku setebal apapun, mendalami musik dari genre yang asing bagi kebanyakan orang, belajar menggambar, menulis cerita, main game, berkebun, atau mencoba teknik masak baru yang selama ini hanya jadi wacana. Waktu sendiri memungkinkan kamu menyelam lebih dalam ke dalam aktivitas yang membawa kegembiraan murni, bukan karena harus, bukan karena tren, tapi karena kamu memang ingin melakukannya. Tanpa gangguan eksternal, kamu bisa tenggelam dalam aliran flow. Keadaan mental di mana kamu benar-benar hadir dalam aktivitas yang kamu nikmati. Dalam kondisi ini, waktu seakan berhenti dan kamu merasa damai serta hidup sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mengeksplorasi hobi secara mandiri menumbuhkan rasa percaya diri. Kamu tahu kamu mampu belajar, berkembang, dan menciptakan sesuatu hanya dengan kemauan dan dorongan dari dalam. Ini bukan sekadar hiburan, tapi proses menemukan dan menyuburkan bagian terdalam dari dirimu. Bagian yang mungkin sulit tumbuh jika terus-menerus diseret oleh ritme dan kebisingan sosial. Dalam kesendirian, kamu kembali menjadi penjelajah di dunia pribadimu sendiri. 7. Menikmati kesederhanaan hidup. Kesendirian mengajarkanmu bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar, mahal, atau megah. Seringkali, kebahagiaan justru hadir dalam bentuk paling sederhana. Secangkir kopi panas di sore hari, buku yang membawamu ke dunia lain, suara hujan yang menenangkan. Kamu tidak memerlukan keramaian atau persetujuan sosial untuk merasa hidup. Dalam hidup yang sederhana, kamu lebih bisa hadir secara penuh. Kamu memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya terlewat ketika hidupmu dipenuhi distraksi. Kamu menemukan nilai dalam momen yang tidak Instagramable, dalam keheningan yang tidak bisa dibagikan ke media sosial. Disitulah kamu benar-benar mengalami kehidupan, bukan sekedar melewatinya. Kesederhanaan ini membebaskanmu dari dorongan untuk terus mengejar. Kamu belajar cukup. Kamu belajar bahwa hidup yang utuh bukan tentang banyaknya hal yang kamu miliki, tapi kedalaman rasa syukur atas hal-hal yang sudah ada. Kesendirian menjadi pintu masuk untuk mengenal rasa cukup itu secara utuh.
8. Bisa menjadi diri sendiri. Seringkali dalam kehidupan sosial, kamu harus menyesuaikan. Kadang itu berarti menyembunyikan sebagian dirimu agar tidak dinilai aneh. Kadang, kamu harus berpura-pura antusias saat sebenarnya tidak peduli. Berpura-pura tertawa padahal tidak tertarik. Itu melelahkan. Dan lambat laun, kamu mulai kehilangan kontak dengan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu sendiri, topeng-topeng itu tidak diperlukan. Kamu bisa menjadi diri sendiri, sejujur-jujurnya. Tak ada penonton, tak ada tekanan. Kamu bisa bicara pada diri sendiri, menari di kamar, tertawa karena hal yang tak lucu bagi orang lain. Kamu tidak sedang tampil, kamu sedang hidup. Dan dari sana, kamu mulai mengenali siapa dirimu. Kamu menemukan hal-hal yang benar-benar kamu suka, cara berpikirmu yang unik, caramu memandang dunia yang tidak harus sama dengan orang lain. Dalam kesendirian, kamu tidak merasa asing di tengah keramaian. Kamu justru merasa diterima oleh satu orang yang paling penting, yaitu dirimu sendiri. 9. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas membutuhkan ruang, dan ruang itu seringkali hadir dalam keheningan. Ketika kamu sendiri, tidak ada gangguan dari luar, tidak ada suara lain yang mengarahkan cara berpikirmu. Kamu punya kebebasan untuk menjelajah gagasan-gagasan liar, mencoba pendekatan yang belum tentu disetujui orang banyak, dan itulah benih inovasi. Kesendirian memberimu waktu untuk merenung lebih dalam. Kamu tidak sekadar berpikir, tapi juga merasa, membayangkan, mengimajinasikan hal-hal yang belum pernah ada. Disinilah ide-ide besar sering muncul, bukan saat kamu ngobrol di kafe bersama banyak orang, tapi justru ketika kamu duduk diam, merenung, dan mendengar apa yang ingin disampaikan oleh intuisimu. Lebih dari itu, dalam kesendirian, kamu tidak takut gagal. Kamu bisa mencoba dan mencoba lagi, tanpa penilaian atau cibiran. Proses kreatif menjadi lebih jujur, lebih otentik, dan hasilnya bukan hanya karya yang unik, tetapi juga penemuan tentang potensi dirimu yang selama ini mungkin tersembunyi di balik hiruk-pikuk sosial. 10. Memperkuat ketergantungan pada diri sendiri. Di saat kamu sendiri, kamu belajar untuk mengandalkan dirimu. Bukan karena kamu tidak butuh orang lain, tetapi karena kamu tahu, dalam banyak hal, hanya kamu yang benar-benar bisa menolong dirimu sendiri. Kamu belajar membuat keputusan sendiri, mengelola emosi sendiri, dan menenangkan diri di saat tidak ada siapa-siapa. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang kamu bangun dari dalam. Ketika kamu bisa merasa cukup dengan dirimu sendiri, relasi dengan orang lain pun jadi lebih sehat. Kamu tidak bergantung pada mereka untuk merasa utuh. Kamu sudah utuh, dan dari keutuhan itu, kamu bisa memberi, bukan menuntut. Ketergantungan pada diri sendiri juga membuatmu lebih kuat menghadapi hidup. Kamu tidak panik saat sendiri, tidak gamang saat ditinggalkan. Karena kamu tahu, bahkan dalam kesendirian yang paling sunyi, kamu tidak sepenuhnya sendiri. Kamu selalu punya dirimu dan itu lebih dari cukup